wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Lingkungan Waktu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kondisi Anda saat ini dalam keadaan sehat dan kabar baik senantiasa terus menyertai Anda ya. Oke, saya Kristi Simajuntas kali ini senang sekali akan menemani Anda tentunya di acara Talkshow Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025. Ya, Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap 21 Februari sebagai pengingat atas tragedi runtuhnya tempat pembuangan akhir atau TPA Leuwi Gajah di tahun 2005 lalu ya, yang tentunya ini menelan banyak korban jiwa. 2 dekade telah berlalu, peristiwa ini tetap menjadi pengingat bagi Indonesia untuk melakukan perubahan dan juga sistem pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pihak dari hulu ke hilir. Nah, bagaimana dengan pemerintah Kota Cimahi? Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Oke, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Ibu Dr. Gigi Hanifah Listiarini MHM atau yang telah kita kenal dengan panggilan Bu Rini ya. Ini kita akan berbagi dan memberikan informasi mengenai peran pemerintah dalam menangani persampahan dalam momentum HPSN 2025. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Oh, Wilujeng Enjing. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Oke, lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya? Lumayan Bu, kalau hari ya, pasti kita harus selalu kerja dengan baik dan sibuk itu selalu menyertai kita semua. Sibuk terus, tapi alhamdulillah nih Bu Rini masih memberikan kesempatan untuk kita bisa berbagi cerita informasi untuk masyarakat Kota Cimahi ya Bu ya. Oke, Bu Rini, ini kan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ya Bu ya. Tentunya ada sejumlah kalender event yang sudah ataupun akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya Bu ya. Itu ada kegiatan apa saja Bu? Jadi sebetulnya untuk tahun 2025 ini di Indonesia, ini temanya adalah kolaborasi menuju Indonesia bersih. Oke. Bahasanya begitu. Jadi memang kalau kita berbicara sampah, ini tentunya tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Betul. Tapi bagaimana kita mengkolaborasikan semuanya untuk bersama-sama kita sadar bahwa sampah itu masalah dan mari kita selesaikan bersama untuk sampah ini untuk tidak menjadi masalah untuk kita semua. Betul sekali. Nah, ada kegiatan apa saja Bu yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini? Jadi kalau untuk di pusat kembali lagi ini kita digait menjadi 8 aspek kita sesuai dengan visi misinya Pak Presiden yang sekarang. Ya. Jadi kita modifikasi nih di Cimahi. Jadi kami melakukan beberapa kegiatan mengintervensi. Pertama adalah sekolah dengan program selalu kopinya sekolah ramah lingkungan. Yeah. Kemudian dan bebas sampah itu harapannya. Kemudian yang kedua adalah kami menghimbau kepada Dewan Masjid. Jadi bagaimana religius masyarakat kita itu bisa memang mereka terbuka bahwa sampah ini masalah dan mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi kami melakukan pendekatan kepada Dewan Masjid Indonesia yang ada menaungi masjid yang seluruh ada di Kota Cimahi termasuk Dewan Gerejanya juga. Jadi kami menitipkan khutbah Jumat untuk besok hari Jumat. Yang pertama kita akan ada tema 3 tema. Yang pertama adalah besok bagaimana kewajiban semua makhluk hidup untuk mengolah sampah dengan baik. Itu dengan pendekatan agama yang Islam dengan Islam, yang non Islam mungkin dengan Kristen dan Katolik itu mereka masuk dengan bapak-bapak pendetanya. Itu khutbah Jum'ah yang pertama. Kemudian Jum'ah yang berikutnya karena mendekati puasa, bagaimana kita menciptakan puasa yang minim sampah. Jadi bagaimana minim sampah dan tidak food waste. Namanya food waste itu menyanyiakan makanan. Betul. Biasanya kalau puasa itu kan pengen orang makan pengen semua segala dibeli ya. Sebelum buka puasa itu orang makannya. Nah ternyata begitu buka banyak sisa makanan. Nah ini yang kita tidak harapkan dan makan secukupnya dan belanja secukupnya terutama untuk makanan yang kita makan itu juga akan kita masukkan ke khutbah Jumat berikutnya. Jumat berikutnya lagi nanti menjelang Lebaran kita juga akan ada bagaimana kita merayakan Lebaran dengan minim sampah dan minim food waste. Karena kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman kan ya. Itu kita berbicara baru 2. Kemudian yang berikutnya adalah di pasar. Pasar ini juga harus kita sama-sama mendorong masyarakat itu untuk
aware terhadap sampah. Jadi bagaimana dilakukan pilah sampah sehingga pasarnya menjadi bersih. Nah ini yang kita slogan nanti akan kita dengungkan dan alhamdulillah insya Allah tanggal 22 nanti 22 Februari ini Pak Menteri akan hadir langsung untuk memotivasi seluruh warga Cimahi dan seluruh Indonesia bagaimana kita bijak untuk melaksanakan belanja di pasar dan tidak menggunakan banyak plastik, yaitu menimbulkan masalah. Nah ini nanti akan lakukan telekonferensi di 8 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Kemudian ini baru 3 ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana dengan pesantren dan dormitory. Jadi sekolah-sekolah yang ada penginapannya itu kan juga menimbulkan banyak masalah juga. Nah ini juga kami memberikan beberapa tempat atau pesantren yang sudah bagus untuk melaksanakan itu, kami lakukan pendekatan. Yang berikutnya adalah kantor. Bagaimana kita bisa menciptakan eco office. Nah sekarang kalau kemana-mana bawa tumbler lah, jangan pakai yang bolak-balik nggak bisa dipakai begitu. Kalau kita bisa memakai tumbler, memakai misting sendiri, kemudian tidak food waste, semuanya tidak boleh food waste. Yang berikutnya adalah perusahaan, karena perusahaan di sana ada karyawan dan dia juga harus mengelola sampah domestiknya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pengusaha makanan minuman, restoran dan lain-lain, hotel, restoran, itu kan juga penghasil sampah. Betul sekali. Nah, ini juga kita lakukan intervensi. Nah, kemudian yang terakhir adalah komunitas. Bagaimana masyarakat semua RW untuk bergerak bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah dengan melakukan pilah sampah dan mengelola semaksimal mungkin sampah yang ada untuk tidak dibuang ke TPA. Sehingga cita-citanya kita dengan adanya ini, momentum ini kita akan mencoba membawa masyarakat zero to TPA. Jangan tergantung dengan TPA. Oke, jadi meminimalisir lah ya. Jadi sampah yang terbuang ke TPA sedikit lah ya, gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya boleh tahu, Bu, penyumbang sampah terbanyak itu di rumah tangga, di pasar, di kantor, atau di sekolah, atau gimana nih, Bu? Begini ya, kalau kita berbicara penyumbang sampah tentunya yang ada di rumah tangga. Di rumah tangga paling banyak. Paling banyak. Kemudian juga yang kedua tentunya di restoran, rumah makan. Jadi kami memang melakukan intervensi khusus ke 2 tempat tadi, yaitu di rumah tangga dan di pasar, dan di tempat tadi restoran dan sebagainya. Restoran ini yang kami khawatirkan adalah adanya sisa-sisa makanan organik. Jadi sisa makanan itu kan masyarakat ingin makan banyak, tapi ternyata yang dimakan lambung kita tuh cuma satu ini. Kalau kita ngepol ini lambung kita, inilah kapasitas kita yang segini. Tapi kita kadang-kadang pengen makannya lebih daripada itu aja kan bisa. Gitu ya Bu ya. Nah ini yang kita paling banyak adalah dari pemukiman. Oke. Kalau bisa tadi Bu Rini bilang katanya nanti di tanggal 22 ada Bapak Menteri nih. Ini Pak Menteri Hanif ya? Ya Pak Hanif. Pak Hanif akan datang untuk mengunjungi pasar. Di Cimahi sendiri itu di pasar mana nih Bu? Rencananya kita akan dikunjungi oleh Pak Menteri di pasar atas. Pasar atas baru. Pasar atas baru ya itu. Oke, ada kegiatan apa sih Bu di sana Bu yang nanti akan dilihat oleh Bapak Menteri? Oke, siap. Jadi untuk yang di pasar atas baru ini adalah kami paralel melakukan sosialisasi kepada pedagang untuk melakukan pilah sampah. Jadi mana organik, mana anorganik, karena tidak bisa dipungkiri mereka menghasilkan juga. Nah, kemudian jadi pilah sampah ini kemudian mereka akan ditarik ke TPS dan diproses sehingga sampahnya ini jangan sampai semuanya harus tarik ke TPS. Jadi di sana ada organiknya akan diolah menjadi kompos dan juga nanti maggot, kemudian akan ditarik ke TPS. Jika air kita yang di pasar atas kita proses langsung di sana. Kemudian yang anorganiknya yang high value itu ditampung oleh bank sampah. Jadi besok sekalian kita akan meresmikan bank sampah. Bank sampah unit pasar atas. Jadi ini baru ya Bu ya. Jadi daripada dia tidak terorganize, harus kita organisasi supaya mereka sampah anorganik yang high value itu bisa digunakan atau bisa didaur ulang oleh mereka yang memang bisa menerima itu. Dan kami juga punya bank sampah induk, silakan nanti bekerja sama untuk melakukan itu. Jadi kalau sampah anorganik high value ini tidak perlu kami menyiapkan pengolahan, hanya pilah yang benar, itu tidak ada yang mampu. Nah, kemudian baru namanya sampah yang anorganik low value. Low value itu dijual kemana-mana nggak laku. Contohnya apa?
bekas, mohon maaf, bekas supermi, kopi sasetan, itu kan nggak bisa. Gitu ya, Iya. Oh. Nah ini nanti kami akan tata di pusat kami ada di Melong, di TPS Melong, sehingga itu akan menjadi FDS. Oke. Ini ada bank sampah di pasar atas hanya karena ada Bapak Menteri yang akan berkunjung, atau justru sebenarnya juga disediakan pula untuk berikutnya bank sampah di tempatnya di pasar-pasar gitu. Oke, ini adalah kami mengawali di pasar atas. Oke. Dan kami sebetulnya paralel karena Pak Menteri datang tanggal 22, sebenarnya kami juga paralel menggarap yang pasar-pasar yang lainnya, termasuk pasar Cimindi. Kemudian juga kami pendekatan ke pasar swasta, yaitu pasar antri. Itu handicap pasti ada, tapi kita pasti di samping handicap pasti ada jalan keluarnya. Ya, luar biasa sekali. Ini merupakan salah satu kenaikan lah ya, seperti itu untuk lingkungan hidup kita, karena memang pemilahan sampah itu sangat diperlukan sekali demi kenyamanan bersama. Betul. Gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini ada aksi nyata seperti apa yang akan dilakukan dalam rangkaian di Hari Peduli Sampah Nasional di Pasar Atas nanti? Ya, jadi selain itu juga nanti Pak Menteri akan memberikan contoh cara belanja yang ramah lingkungan. Oke. Jadi nanti akan menggunakan tas yang reusable, gitu ya. Yang reusable. Kemudian juga nanti di basahan itu tidak pakai plastik, tapi mungkin pakai wadah, misalnya untuk beli daging kita juga wadahnya. Karena kalau pakai kresek, mohon maaf, pakai plastik itu kan nanti dibuang. Iya betul. Jadi sekali pakai. Sekali pakai. Nah, ini kita akan berikan contoh seperti itu. Jadi ke pasar ya bawa tas seperti zaman dulu. Zaman dulu kita bawa tasnya, terus bungkusnya pakai daun. Nah, bungkus-bungkus juga kita edukasi. Memang mungkin belum bisa 100%, tapi kita akan tidak lepas atau tidak capeknya atau tidak lelahnya untuk melakukan edukasi. Jadi bagaimana juga penjual itu juga sadar tentang pengurangan sampah, volume sampah yang ada di pasar. Betul. Kalau misalnya ada yang bilang, ya kan saya udah bayar retribusi sampah, ya udah aja mungkin diurusin sama pegawainya, gimana tuh Bu cara menghadapi yang agak-agak bandel kayak begitu? Kalau kita berbicara sampah dan apakah saya sudah membayar, kita buka saja. Untuk mengolah sampah 1 ton itu membutuhkan biaya adalah 500 sampai 1 juta per ton ya Bu ya. Nah kita hitung masyarakat itu produksi sampah individu itu 0,4 ya Ibu per hari. Oke. Taruhlah 30 hari. Berarti kan kita sudah berapa? 12 taruhlah 12 kilo kan? Ya 12 kilo itu baru 1 orang. Serumah berapa? Betul. Nah itu dihitung apakah layak beliau membayar dengan 2.000 atau 5.000? Ya. Oh saya sudah membayar. Itu satu. Yang kedua kita harus berbicara tentang sampah. Sampah ini siapa sih yang memproduksi? Ya. Apakah Dinas Lingkungan Hidup? Apakah pemerintah? Kan bukan. Jadi itu yang menjadi satu pemikiran kami. Yuk kita sadar dong kalau bisa jangan nyampah. Ya. Nah, kemudian bayar juga sebetulnya pembayaran retribusi itu belum berkeadilan. Nanti kalau semua dipaksain ke pemerintah, APBD kita habis hanya untuk ngurusin sampah. Padahal urusan pemerintah banyak, pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu kan butuh pendanaan. Nah, kalau orang yang buang limbah diserahkan pemerintah untuk ngurusin itu kan juga tidak. Nah, itu jadi kami juga mempunyai beberapa edukasi yang harus kita lakukan kepada masyarakat untuk sadar. Iya, jadi poinnya adalah sadar dulu terhadap lingkungan dari diri sendiri, dari rumah gitu kan, baru bisa menyebarkan ke lingkungan yang lainnya. Oke, balik lagi tadi tentang pengelolaan sampah di Pasar Atas Cimahi. Sebenarnya target yang ingin dicapai ini apa nih Bu? Oke, jadi sebetulnya supaya sampah yang ada di pasar atas ini tidak dibuang semuanya ke TPA. Ya, karena kita tahu Sarimukti juga sudah teriak-teriak. Dan ini Pak Menteri gencar nih. Semua TPA di Indonesia mau ditutup oleh Pak Menteri. Nah, oleh karena itu kan kita harus bisa memanage sampah ini supaya tidak larinya ke TPA. Kami punya roadmap adalah untuk 2 tahun bagaimana Cimahi untuk tidak tergantung dengan TPA. Nah, oleh karena itu tadi sampah yang memang bisa diolah sedini mungkin kita olah, yaitu organik. Karena kalau pasar itu paling banyak adalah sampah organik ya. Organik ini kita ada pupuk, composting, kemudian juga ada magotisasi, ini kita bisa lakukan. Ya, jadi ingin kami organik selesai mereka pilah dan kami siapkan mesin
penghancurnya Iya. itu di TPS Pasar Atas itu ada di pinggir jalan itu. Kemudian nanti dari situ kita bawa ke Lebak Saat untuk Magor, dan juga kami punya pusat Magor juga di PGU maupun di Melong. Oke, Nah, jadi untuk Cimei pakan sendiri Magor, punya gitu iya, ya. gitu. Sebenarnya kalau misalnya cerai itu malah jadi cuan gitu ya Bu ya. Betul, harapannya nanti ke depan seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya, Mudah-mudahan, sesegera amin, mungkin amin. terrealisasi gitu, Iya, masyarakatnya iya. sadar, terus Betul. juga bisa menghasilkan. Betul. Nah Bu, apa lagi nih Bu yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk bisa membantu pemerintahan dalam pengelolaan sampah selain memilah-milah sampah organik non organik, Oke. kemudian membawa tumbler ataupun meeting ke sekolah gitu, hal apa aja yang Oke. bisa dilakukan oleh masyarakat? Jadi poinnya adalah meminimalkan kita memproduksi sampah. Itu poin utama ya, yang harus dia lakukan. Masyarakat itu kemudian memilah dan dia bertanggung jawab terhadap sampahnya. Mohon maaf, kalau kita berbicara, saya rada curang sedikit ya, mohon maaf ya. Kalau kita yang saya buang air kecil, buang air besar, itu limbah bukan? Limbah. Limbah. Siapa yang tanggung jawab? Yang punya rumah kan? Iya, betul. Dia membuat Membuat bangunan, betul, ya, ada ya. toiletnya, ada. Nah sekarang sampah. Sampah itu limbah bukan? Limbah. Limbah itu siapa yang tanggung jawab? Harusnya Sendiri kan. Nah, mereka harus punya pengolahan sampah. Oke. Untuk terutama yang organik yang tidak perlu teknologi tinggi. Oke. Banyak pendekatan yang kita lakukan. Komposnya nggak punya lahan. Kita ada satu metode yang pakai ember. Makanya kemarin di Cimahi kita gerakkan namanya Puseri. Nah, jadi kita membuat kompos menggunakan ember-ember. Ini ada beberapa contoh. Kemudian kalau nggak bisa, kita bisa pakai biopori. Kalau tanahnya masih ada, dilubangin itu sampah organik di dalam, ditutup aja sudah bisa menjadi humus atau kompos. Jadi sangat mudah. Ini nama amanu niat aja ya. Gimana niatnya? Niatan gitu ya Bu ya. Ya, kalau niatnya insya Allah kita semuanya sama bahwa sampah ini akan menjadi masalah, sehingga kita tidak akan terjadi lagi seperti longsornya Wijaya Gajah. Saya agak sedikit flashback. Kejadian longsornya Wijaya Gajah kalau menurut dari pendekatan ilmiah itu adalah karena gas metan yang tinggi. Nah, gas metan ini diproduksi adalah karena organiknya yang tinggi. Produksi organik yang tinggi terjebak di dalam, meledak. Akhirnya meledak itu menjadi longsor semuanya dan menimbun 2 dusun. Dan kemudian ada 157 orang lebih yang meninggal karena di dalamnya sebenarnya masih ada mungkin sama karena sudah terpendam di dalam, kita nggak bisa apa-apa. Nah kemudian dari situ akhirnya kan menjadi hari peringatan sampah se-Indonesia. Tapi yang kita prihatinkan, ayolah masa 20 tahun masih ngegulung sampah gitu, beres-beres. Mari makanya dengan apa? Ya semuanya harus partisipasi. Yang punya pollutant pays principle. Jadi siapa yang membuat polusi, dia juga harus bertanggung jawab. Begitu. Jadi jangan dikasih ke pemerintah. Ada memang peran pertama pemerintah yang kira-kira masyarakat memang sudah tidak bisa. Jadi tadi pilah, kemudian organiknya diurus sampai habis, selesai. Anorganiknya mari kita pilah mana yang punya nilai jual. Ya kalau nggak mau males jadi kasihlah tukang rosok, tukang rombeng. Tapi sudah dipilah gitu ya. Atau mungkin untuk pendapatan pembantunya monggo. Itu bisa kita lakukan. Makanya bank sampah itu penting untuk itu. Nah baru yang low value-nya, anorganiknya mari kita serahin ke kami yang akan olah itu. Jadi kita berbagi peran lah. Sebenarnya ini memang sudah ada himbauan ya Bu ya, dari pejabat-pejabat setempat seperti RT, RW juga memang sudah berkunjung. Termasuk rumah saya juga sudah dikunjungi. Memang ini memang sudah dilakukan, tinggal kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Minimal memilah aja dulu lah ya. Kalau memang tidak bisa, bagaimana untuk solusi berikutnya gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini satu lagi tentang tentang kebersihan pasar ya Bu ya. Ini apa komitmen pemerintah Kota Cimahi terkait pengelolaan sampah atas kebersihan pasar ini? Jadi kita sebenarnya slogannya adalah pilah sampah pasar bersih. Jadi cukup mudahkan patih. Pilah sampah pasar bersih. Kalau bersih, otomatis pengunjungnya juga nyaman tuh. Ya, jadi tidak hanya ke mall aja gitu. Jadi pasar atas juga, oh iya ternyata saya belajar di pasar tradisional pun bersih. Nah kemudian juga transaksi di sana itu sudah bisa pakai kris. Nah jadi nggak perlu bawa uang, mana cukup kris aja. Nah ini yang kita memang edukasi terus ke pedagang. Jadi harapannya seperti itu. Harapannya adalah pasar atas bisa menjadi percontohan untuk menjadi satu pasar yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan sampah
seperti di pasar-pasar yang lain. Iyalah, apalagi pasar-pasar ini lokasinya tepat di pusat kota gitu ya, Bu ya. Betul, Oke. Baik, kita akan masih ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rini tentang pengelolaan sampah ataupun kebersihan lingkungan di Kota Cimahi. Tentunya tetap bersama kami, sahabat Lima Waktu.